Halo teman-teman dan palilik, dan selamat datang di video saya. Hari ini saya ingin memberi ulasan tentang buku novel ini, yaitu berjudul Pangeran dari Timur. Penerbitnya adalah Iksa Kabanu dan Kurnia Effendi. Ya, jadi buku ini memiliki banyak halaman, yaitu bertotal 593 halaman, dan juga novel ini menceritakan tentang kehidupan tentang Syamsuddin, dan juga Raden Saleh, dan juga pokoknya ada dua kehidupan yang dibicarakan di sini, yaitu seperti Syamsuddin yang seorang arsitek pada awal abad ke-20 yang menguasai pengetahuan seni yang berkembang pada masanya, dan juga menceritakan tentang Raden Saleh yang diceritakan saat masih muda dan ketika dipisahkan dari keluarganya di Terbaya, Semarang, menjelang berakhirnya perang Jawa juga itu. Dan juga diceritain juga kalau kegeniusannya dan tangan dinginnya dalam mengayunkan kuas tercium oleh para eh, pejabat kolonial. Jadi ya dia dikirim ke ribuan mil jauhnya untuk melukis di mana-mana gitu. Dan juga eh ini kalau dari cerita Syamsuddin ya, dari awal sampai akhir itu ini menceritakan tentang kisah cinta antara Syamsuddin dan Ratna Juwita. Jadi mereka ini sebenarnya tidak saling tertarik. Ratna Juwitanya ini masih polos, tidak polos juga, cuman memang tidak ada perasaannya sama Syamsuddin. Namun di tengah-tengah situ dia sepertinya ada perasaan. Akhirnya dia mau bersama Syamsuddin ini. Juga eh di sini juga ditimbulkan seperti Syafei yang seperti hmm, karakter kedua di Syamsuddin itu. Maksudnya seperti karakter tambahan dari Syamsuddin di bagian Syamsuddin ya, yaitu seperti eh memiliki jiwa yang pemberontak gitulah orangnya. Dia juga ingin mencuri mencuri apa ya, perasaan Ratna Juwita dari Syamsuddin ini. Dan juga ya, ini kisah perjuangan pada abad ke-20 itu, seperti masa kolonial Belanda saat itu yang di Bandung itu. Dan kembali ke Raden Saleh, eh di sini diceritakan tentang awal-awal dia melukis, dan juga awal-awal dia eh pergi ke negara lain dan juga kembali lagi ke pulaunya, yaitu Jawa, ke negara awalnya. Tapi dia merasa seperti terlupakan gitu. Bahkan dia juga dicurigakan sama orang-orang Jawa itu. Karena ya aku kurang percaya pada orang-orang Belanda, dan karena emang masa-masa orang Belanda yang sangat memperbudak Indonesia saat itu. Dan juga di sini Raden Saleh sangat menyukai, bukan sangat menyukai, tapi ya menggemarkan si Pangeran Diponegoro ini. Jadi dia juga melukis sebagai pahlawan. Ya contohnya besarnya itu lukisannya untuk penculikan, bukan penculikan, penangkapan
penangkapan Pangeran Diponegoro itu. Di sini juga diceritakan tentang itu, penculikan Pangeran Diponegoro itu. Ya, kira-kira begitu isi ceritanya sih. Banyak juga karya-karyanya. Seperti ini juga, Penunggang Arab Diterkam Singa yang dibuat oleh beliau pada 1842. Diceritakan mengapa dia membuat ini, tentang kisah perjalanan kesenian Raden Saleh ini, dan juga kisah dari percintaan Syamsuddin ini antara Ratna Juwita juga tidak kalah serunya. Bahkan saya lebih tertarik kepada kisah yang ini. Hmm. Ya karena emang seru aja, soalnya kan banyak banget nih yang ingin memperebutkan Ratna Juwita, seperti Pi dan Syafei, yang karakter-karakter lainnya ingin merebut hatinya ini. Lanjut lagi, ya kira-kira seperti itu. Bukunya ini tebal dan juga memiliki alur yang maju mundur, karena satu contohnya itu ya seperti Syamsuddin ini, seperti mereka sudah saling suka, namun ada saja masalah yang menimpanya, dan saat mereka dipertemukan lagi, malah ada karakter tambahan yang uh, uh, ingin ngekat mereka lah dan merebutkan si hati si Ratna Juwita ini. Dan juga kalau dari sisi ininya, Raden Salehnya juga naik turun, seperti keberhasilannya di puncak saat dia kembali ke Jawa, tapi dia merasa seperti jadi orang asing di negaranya, dan juga bahkan dicurigakan memiliki sesuatu niat buruk gitu, padahal tidak. Akhirnya seperti merasa dendam kepada orang-orang di sana, namun dia tetap sabar. Dan menurut saya buku ini kurang menarik bagi umur saya. Ya terkadang memang menarik di beberapa bagian dari buku ini. Namun kalau dari saya sendiri, novel ini terkadang membuat saya malas membaca kalau melihatnya tergeletak begitu saja dan melihat tebalnya ini. Apalagi seperti umur-umur saya sekarang dan remaja yang lainnya juga, ya tidak semuanya, cuman mereka itu kan kurang suka berliterasi untuk membaca novel, dan ya mungkin mereka bisa memaksa untuk membaca novel, cuman tidak fokus hingga akhirnya saat mereka membaca pikirannya terbuyar lagi dan terpaksa harus membaca ulang dari awal. Buku ini juga sempat memenangkan International Excellence Awards pada 2019. Ya, kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan dari ulasan ini. Sekian dari saya, Muhammad Bilal Firza, absen 28 dari kelas 8D. Terima kasih.